Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang perkembangan desain saat ini. Sebelum saya lanjut menceritakan, saya akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Igede Ardi Chandra Dinata dengan NIM 24020010193. Bagaimana sih perkembangan desain saat ini? Perkembangan desain saat ini telah mencapai titik yang sangat berkembang dan beragam. Dalam beberapa dekade terakhir, desain bukan hanya sekedar mengenai bentuk dan fungsi, tetapi juga bagaimana desain berinteraksi dengan penggunanya, lingkungan, dan teknologi yang terus berkembang. Desain kini lebih banyak berbicara tentang pengalaman pengguna, keberlanjutan, dan integrasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Desain pada awalnya berfokus pada aspek praktis seperti fungsionalitas dan estetika. Seiring berjalannya waktu, desain mulai lebih mengarah pada penciptaan pengalaman yang mendalam bagi penggunanya. Di abad ke-20, kita mulai melihat munculnya desain modern yang menekankan kebersihan visual dan fungsionalitas, yang mengarah pada desain minimalis yang kini sangat populer. Namun pada era digital ini, desain telah berkembang lebih jauh. Desain tidak lagi terfokus pada objek fisik semata, tetapi melibatkan dimensi digital yang sangat luas. Desain grafis, desain interaksi, hingga desain untuk perangkat mobile dan aplikasi web semuanya mengalami revolusi besar. Kita hidup dalam era di mana desain dapat berinteraksi langsung dengan penggunanya melalui perangkat pintar yang ada di sekitar kita, memberikan pengalaman yang lebih personal dan imersif. Salah satu perkembangan terbesar dalam dunia desain saat ini adalah munculnya konsep user experience atau UX. Desain tidak hanya tentang tampilan visual, tetapi tentang bagaimana pengalaman seseorang ketika menggunakan produk atau layanan tersebut. Setiap elemen desain kini dipertimbangkan dengan hati-hati untuk memaksimalkan kenyamanan dan efisiensi penggunaan. Hal ini terutama terlihat dalam aplikasi mobile dan situs web, di mana desain antarmuka menjadi sangat penting untuk mempermudah navigasi dan interaksi pengguna. Selain itu, dengan adanya data pengguna dan analisis perilaku, desain dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik setiap individu. Inovasi seperti personalisasi, kecerdasan buatan, dan antarmuka suara semakin mengubah cara desain diimplementasikan, membuatnya lebih intuitif dan lebih mudah diakses oleh semua kalangan. Teknologi memainkan peran penting dalam perkembangan desain saat ini. Kita melihat bagaimana desain grafis, produk, dan lingkungan fisik mengintegrasikan elemen-elemen seperti augmented reality atau AR, virtual reality atau VR, dan Internet of Things atau IoT. Misalnya, desain aplikasi AR kini memungkinkan pengguna untuk mengalami dunia virtual yang dipadukan dengan dunia nyata, membuka peluang besar untuk desain produk, pemasaran, dan pendidikan yang lebih interaktif. Di dunia industri, desain untuk perangkat IoT telah mengubah cara kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dengan berbagai perangkat yang terhubung seperti perangkat rumah pintar, kendaraan otomatis, atau perangkat wearable. Desain berperan dalam menciptakan ekosistem yang lebih terhubung dan lebih mudah digunakan. Tren keberlanjutan menjadi sangat penting dalam dunia desain. Desainer kini lebih sadar akan dampak lingkungan dari produk dan layanan yang mereka ciptakan. Dari desain produk yang ramah lingkungan hingga desain bangunan yang mengutamakan efisiensi energi. Keberlanjutan bukan hanya tren sementara, tetapi sudah menjadi kebutuhan yang mendesak. Misalnya dalam desain produk, bahan-bahan yang dapat didaur ulang atau terbuat dari sumber daya yang terbarukan semakin banyak digunakan. Salah satu perkembangan penting lainnya dalam desain adalah pergeseran menuju inklusivitas dan aksesibilitas. Desainer kini semakin sadar akan pentingnya menciptakan produk dan layanan yang dapat diakses oleh semua orang tanpa terkecuali. Dalam konteks digital, ini berarti membuat situs web dan aplikasi yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas dengan mempertimbangkan fitur seperti pembaca layar, kontras warna yang tepat, dan tata letak yang responsif. Begitu juga dengan desain produk fisik seperti kursi roda yang lebih ergonomis atau alat bantu pendengaran yang lebih nyaman dan modis. Desain kini lebih inklusif dan berorientasi pada menciptakan produk yang dapat digunakan oleh berbagai kelompok pengguna, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau mental. Secara keseluruhan, desain saat ini sudah melangkah jauh dari sekedar menciptakan objek yang menarik secara visual. Kini desain berfokus pada penciptaan pengalaman yang bermakna, berkelanjutan, dan dapat diakses oleh semua orang. Dalam dunia yang semakin terhubung dan bergantung pada teknologi, desain menjadi elemen penting yang menghubungkan manusia dengan dunia sekitar mereka.
Dengan terus mengedepankan inovasi, desain akan terus berkembang dan memberi dampak positif bagi kehidupan kita. Sekian tentang perkembangan desain saat ini. Mohon maaf kalau ada salah kata dan terima kasih.